Gak tahu dari tadi itu Pak Pendetanya agak-agak terlalu serius kayaknya. Untuk apa ya? Iya, kayak baru pertama kali debat pendetanya. Yang petata yang pelan-pelan toh kalau sama orang baru. Ya enggak, saya udah pelan-pelan, enggak oh iya, suara saya ini loh. Udah. Jadinya berat takut toh. Ya udahlah, lama bisa tarik, Pak. Takut lah sama orang kayak gini kok. Bahasa apa dari tadi petata? Biasa soal Yesus Tuhan. Enggak, tadi dialog tentang ketuhanan. Ya, lanjut lagi kalau gitu. Coba gini ya. Yang memahami kan ada tuh seorang manusia yang bisa melakukan mukjizat, maka dia itu dianggap sebagai Tuhan atau dewa. Nah, itu kisah pengajaran dari mana itu, Bang? Ya banyak kok, di Mesir banyak. Contoh nih Paulus kan melakukan mukjizat tuh. Iya kan? Paulus melakukan mukjizat, lalu di tengah mereka menurut orang-orang Yunani, wah ini dewa turun ini. Karena dia bisa melakukan keajaiban, melakukan mukjizat gitu, dituhankan. Nah, jadi ternyata konsep ajaran seperti itu sudah mendarah daging mengakar di kalangan bangsa Yunani. Nah, tadi dalam pandangan Kristen juga, Yesus dituhankan karena dia bisa melakukan banyak mukjizat. Kalau mengikuti ayat tertulis KPR 2 nomor 22 itu tadi sudah disinggung ayatnya, itu sebenarnya sebagai seorang yang diberikan mukjizat, hakikatnya Tuhan karena dia itu seorang nabi gitu loh. Bukan sebagai Tuhan menurut tertulis, tapi menurut doktrin beda. Kan gitu. Bener nggak, bro? Ya, doktrin itu kan datangnya dari yang tertulis juga, Bang. Nah, Malah dari yang tertulis dulu baru iya, dari dogma yang dipatenkan kan. Iya. Misalnya Tritunggal, misalnya loh. Nggak, poinnya di sini, Bang. Dari yang tertulis yang menganut bahwa yang bisa melakukan mukjizat lalu didewakan atau dituhankan, itu dalam konsep ajaran pagan Yunani. Itu kitab Anda kan yang mencatat seperti itu. Nah, menurut Anda setuju atau tidak dengan narasi kalimat itu? Sebenarnya ya kalau orang dulu mungkin iya ya. Tapi mengakui keilahian itu bukan hanya dari mukjizat sebenarnya, Bang. Kalau dilihat dari yang tertulis, banyak klaim-klaim yang melampaui kemanusiaan gitu loh. Kalau hanya sekedar mukjizat, pada waktu Musa melakukan mukjizat juga Musa sendiri tidak diagungkan kemudian menjadi Tuhan kan. Iya, karena orang-orang juga tahu itu memang mukjizat. Lalu untuk Yesus sendiri apa? Kalau Yesus memang selain dia juga melakukan mukjizat, ada juga klaim-klaim yang melampaui kemanusiaan gitu loh, menurut kitab penilaian orang Kristen berdasarkan yang tertulis ya. Loh, iya, dalam keyakinan Kristen kan mengatakan itu kan, Yohanes 1:14 itu kan bahwa Tuhan itu telah menjadi manusia, kan gitu. Ya, firman telah menjadi manusia. Ya, maksudnya kan prinsipnya maksudnya Tuhan telah turun ke bumi menjadi manusia. Ya kan? Dan diam di antara kita dan seterusnya. Nah, itu pemahaman yang diyakini sebagai Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Itu kan ajaran Kristen yang mengadopsi dari pemahaman mitologi dewa-dewa Yunani tadi. Ya, pengaruh pada zaman itu memang ada. Pengaruh pada zaman itu ya bukan hanya dari bahasa atau misalnya filsafatnya, enggak juga, tapi dari pandangan agamanya juga ada. Kita nggak menutup kemungkinan itu, betul.
Tapi memang berbeda. Kalau dewa itu menjelma berubah sepenuhnya, kalau inkarnasi berbeda lagi. Ya walaupun mirip tapi berbeda gitu, Bang Alip. Jangan disamakan Iya. lah. Nah, itu prinsip. Loh, saya enggak ngebahas prosesnya tentang bahwa Tuhan itu ke bumi menjadi manusia dan melakukan banyak keajaiban atau mukjizat. Itu kan konsep yang dipahami dalam mitologi dewa-dewa Yunani gitu loh. Ya. Itu seperti itu. Nah, jadi kan sebenarnya itulah yang menjadi kalau di Kristen itu menjadi prinsip imannya Kristen, gitu kan? Yang meyakini bahwa Tuhan itu turun ke bumi dalam rupa manusia, gitu. Iya. Tapi kalau Zeus itu dalam rupa apa itu? Ya manusia. Makanya di situ Paulus pun diibaratkan seperti Zeus dan Barnabas diibaratkan seperti Hermes. Iya. Lah iya udah ya semua aja Bro Adwin udah. Ya enggak kan, itu kan pandangan orang. Kita kan enggak boleh ini toh. Orang kan bebas berpandangan. Sementara kita juga kan punya prinsip sendiri gitu loh. Walaupun orang Ya, bilang saya itu sama seperti berpandangin. Zeus kan begitu. Saya berpandangan, Bro Adwin pandangin. Ya udah, mau dibilang apa? Ya karena konsepnya tadi kembali ke situ. Makanya saya bilang kan gini ya. Termasuk ini Pak Alip, termasuk ini lahir dari perawan itu juga. Iya, ada banyak Itu yang juga sama. mencocokan ke sana. Nah, jadi sekarang kembali kepada Yesus. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu Tuhan. Itu tidak kan? Dia itu Ya. berkali-kali mengatakan kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Tuhannya Yesus itu sama dengan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya para ahli Taurat dan orang Yahudi. ini kebenaran banget nih Bang Alip nih ya. Mungkin yang di bawah juga tadi ada yang sempat lihat saya juga. Saya barusan di room sebelah. Katanya room sebelah. Oke. Maaf ya kalau aku bawa ya maaf banget. Katanya gini, kalau Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Islam itu berbeda, tapi kalau Tuhannya Bani Israel sama Tuhannya Islam itu baru sama gitu katanya Bang Alip. Yaitu dalam ranah diskusi silahkan dikemas kalimatnya, poin pesan yang disampaikannya seperti apa gitu. Kalau melempar-lempar ke situ ya nanti kita capek juga pembahasannya. Kembali aja ke topik awal dulu ya, biar Maksudnya jelas. gini loh, kan Bang Alip Apalagi? bilang Tuhannya Yahudi sama, tapi sebenarnya di Quran sendiri kan tidak mengatakan Tuhannya Yahudi yang sama. Kalau Tuhannya Bani Israel yang sama itu betul gitu maksudku. Cuman barusan sekali makanya aku ngomong, tapi maaf ya, bukan mau membenturkan, enggak, cuman Ya ini kalau juga aku masalah pengetahuan tentang baru. Ya kalau masalah tentang sama, memang Tuhan pencipta alam semesta itu hanya satu. Dan yang mengutus para nabi itu hanya satu. Nggak ada Tuhan yang lain mengutus kepada nabi yang lain di tempat yang lain, itu nggak ada gitu loh. Nah, Semua sama gitu. tadi itu sudah dibahas itu. Kalau Tuhannya Bani Israel sama, tapi kalau Tuhannya Yahudi, sekte Yahudi dan Kristen itu beda. Kalau Yahudi sama Kristen itu memang Tuhannya sama, tapi bukan Allah gitu katanya. Kalau Tuhannya Teruslah, Bani aku Israel nggak mau dibawa baru kemana-mana. Allah. Gitu. Kecuali memang mau temanya seperti ini. Nah, kita bahas lagi aja. Kita bahas lagi kepada Ya, prinsip kembali ke pengajaran tema. tadi. Oke, dalam pengajaran Yesus ya tentang ketuhanan, itu kan Yesus mengajarkan Tuhannya Yesus itu kan sama dengan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Bani Israel atau ahli Taurat. Kan gitu. Bener nggak? Iya betul. Itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Nabi Musa. Nah, sekarang kalau Tuhannya Kristen itu berbeda dengan Tuhannya Yesus. Karena Tuhannya Yesus adalah Tuhannya Nabi Musa, kalau Tuhannya Kristen adalah Yesus yang turun ke bumi menjadi manusia. Iya, tapi Yesus juga bilang Musa menulis tentang aku. Gitu.
Lah iya, berarti tentang manusia. Masa Musa bukan menulis tentang Tuhan. nabi? Enggak, Musa menulis tentang Tuhan, oh. Loh, setiap Kitab para Musa nabi kan itu kan berbicara suka tentang menubuatkan nabi-nabi yang akan datang. Gimana sih? Nah, kembali lagi tadi, Anda sudah setuju ketika Yesus mengatakan tentang ketuhanan, dia tidak asumsi, dia tidak ngarang bebas, dia tidak bawa dalil yang baru, dia membawa dalilnya yang diucapkan oleh Nabi Musa, yang disepakati juga oleh ahli Taurat dan Bani Israel. Makanya itulah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Nah itu ya Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Sementara sang Tuhan Bapa. Tuhan yang dikenalkan oleh Kristen mengatakan adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Oke, gitu kan? Iya. Nah, ya udah, itulah bedanya antara Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus gitu loh. Kok Nah. bedanya dengan Tuhannya Yesus? Loh iya, kan udah bilang tadi, Tuhannya Yesus itu sama dengan Tuhannya Nabi Musa, dengan Tuhannya ahli Taurat, bahwa dia itu satu-satunya Tuhan yang mengutus para nabi, yaitu Tuhan yang ya. Esa, yang dimana Tuhannya ahli Taurat itu adalah Tuhannya Yesus juga gitu loh. Nah, sementara kalau untuk Kristen, Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia yang bernama Yesus. Ya. Nah, itu kan Tuhannya Kristen. Nah, Iya, sekarang boleh lah. oke, udah boleh, sip, mantap, gas. Sekarang sudah jelas Tuhannya Kristen dalam hal ketuhanan ini ya, konsepnya itu berbeda dengan Yahudi atau dengan Yesus, karena Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi. Kan gitu. Iya. Seperti apa samanya, seperti apa miripnya, kemana ngiblatnya, seperti pemahaman yang tadi dijelaskan di kitab Anda, yang konsep Tuhan turun ke bumi menjadi manusia dari kalangan dewa-dewa Yunani. Gitu kan? Lanjut Bang Alif. Aku sampai nanti giliranku buat komentar. Oh Terus? ya udah. Ya kalau terus ya kalau udah sepakat tadi ya udah, salaman, selesai diskusinya, tamat, tutup komalnya. Ya kan aku mendengarkan ini kepandangannya Bang Alif, nanti aku counter gitu Enggak, tuh. pandangan saya berdasarkan klarifikasi dari Anda, Bro Admin. Tadi sudah jelas, Tuhannya Yesus itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan yang disembah oleh Nabi Musa, tentang satu-satunya Tuhan, gitu. Sementara Tuhannya Kristen adalah yang menyembah Tuhannya Bani Israel, yang bernama Yesus, gitu loh. Ya, Itu gini. bedanya. Kalau berdasarkan gimana? Alkitab, betul Yesus mengajarkan, menguatkan tentang iman Yahudi karena dia juga hidup di zaman itu ya. Tetapi juga ada klaim-klaim yang lain. Misalnya klaimnya Yesus sendiri dikatakan sama seperti Bapa, memberikan hidup atau memberikan hidup, begitu juga anak memberikan hidup kepada yang dikehendaki. Jadi banyak klaim-klaim yang sama seperti Bapa, begitu loh. Nah, iya. yang kesamaan ini yang dianggap sebagai kesatuan gitu secara ilahi. Ya, kita buka aja, Bro. Kita buka aja Yohanes 5:24. Di situ kan dikatakan, dijelaskan oleh Yesus. Ketika percaya tentang Tuhan yang mengutus Yesus dan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, ya orang itu hidup. Orang itu tidak akan mati. Bahkan kalimatnya kan begini, dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut atau dari dalam maut ke dalam hidup. Loh, percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya kepada dia satu-satunya Tuhan yang mengutus Yesus, orang itu juga Yesus memberikan kehidupan yang abadi. Iya, Itu kan penjelasan Yesus. betul
Tapi kan banyak juga klaim-klaim Yang jadi lain. masalahnya adalah ketika menuhankan Yesus lalu mengatakan dia itu akan selamat, itu yang tidak nyambung dengan ajaran Yesus. Tapi kalau dari oknum lain yang mengajarkan itu, ya itu silakan aja. Itulah perbedaannya antara pemahaman imannya Kristen dengan imannya Yesus gitu loh. Ini Bang Alif, kalau orang Kristen itu semua pernyataan Yesus di dalam Alkitab itu kan absolut, tidak boleh ditentang. Ya cuman perkataan Tuhan saja Iya. yang tidak boleh ditentang, begitu loh. Ya kan? Lah iya, Ya nggak boleh sudah. ditentang, betul. Nah, kalau perkataan Yesus tidak boleh ditentang, menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar Yesus atau bukan Yesus? Satu-satunya Tuhan, kalau pengajaran waktu itu dia mengajarkan tentang apa namanya, Shema Israel. Nah iya, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya. Pertanyaan saya, pernyataan Yesus ini tidak boleh ditentang, maka tolong Anda jawab dengan tegas. Menurut Yesus di ayat tersebut, satu-satunya Tuhan yang benar Yesus atau bukan Yesus? Di ayat itu mengajarkan Shema, berarti satu tentang Bapa. Nah kan ceritanya masih bukan berlanjut tuh, tentang Bang Ali. Shema, tentang satu-satunya Iya. Tuhan yang benar. Ceritanya Saya kan masih ulang. berlanjut Bang Alif. Iya. Pertama dengar. itu, Iya. terus berikutnya nanti masuk ke amanat agung gitu tuh. Iya, tolong Tuhan yang dijawab. benar adalah Bapa. Nah, iya, oke, siapa nanti Bapak ya. Nah, menurut Yesus di situ mengenal engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utuskan, gitu bunyi ayatnya. Nah, berdasarkan kalimat itu, menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar Yesus atau bukan Yesus? Bapa, satu Tuhan yang benar adalah Bapa. Nah, bukan Yesus kan? Jangan kamu putar-putar. Kalau Nah. Yesus belum. Kok belum? Ceritanya Gimana? masih berlanjut Bang Alif. Ceritanya Lah masih iya, berlanjut. loh enggak. Inilah hidup yang kekal itu. Kan Oh, itu yang doa 17 Yesus itu. kepada muridnya. Lah iya, itu yang saya bilang Masuk, dari coba tadi. baca dari Yarus 17:2-nya Bang Alif. Loh, apalagi dari duanya. Itu kan doa Coba, Yesus kepada Bapa kan untuk Coba murid-muridnya. dari Enggak, bunyinya iya, udah jelas yang itu dua sudah gimana sering kita bunyinya? ulang. Makanya tadi kan satu-satunya Tuhan yang benar berdasarkan pernyataan Yesus di Yohanes 17 nomor 3 itu, satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Itu aja yang saya tanya. Bapa, di situ disebut Bapa. Tapi kalau di iya. ayat 2 itu klaimnya Yesus. Nanti di ayat 5-nya itu klaimnya Yesus juga yang melampaui kemanusiaan. Loh, iya Bang. Menyatakan satu dengan Bapa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau satu-satunya Ya. satu-satunya Tuhan yang benar, kalau satu-satunya ada nggak yang lain selain dari satu-satunya itu? Ya enggak ada. Nggak ada. Nah, satu-satunya itu yang nggak ada yang lainnya, itu Yesus atau bukan Yesus? Bapa bukan menyebut Yesus. Yesus kan yang diutus. Iya, makanya saya tanya, satu-satunya itu karena nggak ada yang lain, maka yang satu-satunya itu Yesus atau bukan Yesus? Anda jawab Bapa, berarti Bapa. bukan Yesus ya? Bukan, Oke. ya. Ya sudah. Nah, kalau ada yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, berarti itu kan melanggar ucapan Yesus. Enggak, Bang Alif, ceritanya kan masih berlanjut. Setelah mengajarkan Shema, kemudian mengajarkan tentang mengakui dia sebagai utusan dan mengakui Bapa dan mengakui dia sebagai utusan, kan masih berlanjut peristiwanya. Ya, kisah berlanjut. Tapi apakah Sampai Tuhannya kepada- jadi enggak? Kisahnya berlanjut. Terus kalau kisahnya berlanjut, Tuhannya jadi nambah lagi satu gitu. Loh, enggak, Yesus menyatakan Lah, iya. dia itu pribadi kedua. Ya, kan satu-satunya. Tadi satu-satunya nggak ada yang lain. Aduh, gimana sih bro admin ini?
Lah itu loh, makanya berlanjut kan sampai kepada pengakuan Thomas terakhir. Thomas Lah, kan pengakuan berkata, Thomas. ya, Oke. ya Tuhan dan Tuhanku kepada Yesus. Karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya, Nah, udah clear di akhir kalimat akhirnya. sampai akhir pasal 20 di pasal 20 nomor 30 31, percaya kepada Yesus itu sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan? Di situ kan sudah clear itu pernyataan si Thomas. Ya Loh Tuhan iya, dan pernyataan Tuhanku. Tom. Loh, Begitu. Anda tadi udah satu-satunya, kenapa jadi nambah satu lagi Tuhan ya sekarang? Iya, itu pengajarannya berlanjut sampai yang terakhir Iya, berarti itu Yesus berarti bilang, kalau gitu nambah satu Tuhannya. pribadinya yang 3, Tuhannya tetap 1. Loh, memang begitu. Bro Admin, ajarannya. yang tadi Yesus katakan satu-satunya Tuhan yang benar itu bukan Yesus, tetapi Bapa yang mengutus Yesus. Nah, sementara Anda bawa dalil dari Thomas, menurut Thomas kalau Yesus itu juga adalah Tuhan, kan gitu? Iya, utusan yang Nah. benar itu pribadi yang kedua. Pribadi Oh, Tuhan iya. yang kedua, utusan yang benar, yang bisa memberi hidup kekal. Masa manusia biasa bisa memberi hidup kekal? Kan nggak Lah itu, mungkin. percaya kepada ajaran Yesus itu bisa hidup kekal. Bisa. Percaya Yesus utusan Tuhan itu bisa memberi hidup kekal. Iya, makanya ditegaskan lagi pada akhir-akhirnya. Thomas berkata, ya Tuhan dan Oke. Tuhanku. Begitu. Oke. Nah, di dalam Makan itu kan tiga bayar Yohanes 20. Nah, coba jangan kau penggal lagi. Sampai nomor Gimana, 30 dan 31, prinsipnya di situ adalah tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Tuhan, dan supaya oleh karena imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Percaya kepada Yesus, maksud kitab Yohanes ini dicatat sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan? Sebagai utusan Bapa. Lah itu udah bukan sebagai Tuhan. Kalau melanggar dari kalimat closing statement dari Yohanes ini berarti melanggar juga ajaran Yesus tadi. Itu kan tentang perutusannya dia, harus diakui dia sebagai utusannya Bapa, Lah iya, bukan utusan harus yang lain. harus percaya secara prinsip, harus percaya supaya Anda percaya bahwa Yesus itu sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Gini. Pada waktu Yeah. mengatakan harus percaya utusan Tuhan itu karena ada papa-papa yang lain, ada utusan-utusan yang lain juga gitu loh. Jadi penekasannya di Iya, situ. tuh kan tadi katanya ke Nah. Yohanes 20 kata Thomas. Oke, Iya, baru kita sambung ikutin. ke bagian akhir yang Nah, yang memang Thomas masih bilang. banyak. Iya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat di dalam kitab ini. Tetapi supaya yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Itu maksud kitab Yohanes mencatat. Jadi prinsipnya dari sekian banyak pasal bahwa harus percaya kalau Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu prinsipnya. Kan gitu. Bang Alip, ketika Thomas berkata, ya Tuhan dan Tuhanku, Thomas juga percaya Yesus itu utusan Bapa. Nah, ketika berkata seperti itu, namun prinsipnya percaya kepada Yesus itu sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Iya, kata Tuhan itu untuk menegaskan Thomas Nah, itu ya percaya udah. dia utusan Bapa. Kata Tuhan Ya itu udah. untuk menegaskan Ibarat kalau juga. dia itu satu. Oke, Dalam contoh ibaratkan, keilahiannya gitu loh. ibaratkan juga Nabi Musa dijadikan sebagai Tuhan, bukan berarti Nabi Musa itu adalah Tuhan, kan gitu. Nah, coba Bang Ali pernyataannya diulangi. Menyatakan Musa sebagai Tuhan bukan berarti dia sebagai Tuhan. Lah gimana? Lah, Keluaran 7 nomor 1, Nabi Musa diangkat sebagai Tuhan. Iya, memang dia Tuhan bagi Firaun.
Nah, tapi dia bukan Tuhan kan? Kok dia bukan Tuhan? Dia Tuhan, mau diangkat jadi Tuhan kok. Bagaimana dikatakan bukan Tuhan untuk Fir'aun? Masa Anda gak pernah baca penjelasan di dalam Bible? Maksud panggilan Tuhan atau wakil Tuhan atau anak Tuhan itu maksudnya sebagai wakil Tuhan. Bukan berarti Wakil Tuhan yang Tuhan. sesungguhnya. Enggak, Iya. bagi Fir'aun Musa itu adalah Tuhannya. Yaitu maksudnya panggilan itu wakil Tuhan di muka bumi untuk menegakkan hukum Tuhan. Bukan Ya, berarti kembali ke Tuhan tema. yang sesungguhnya. Loh iya, itu kan penjelasannya. Nah, makanya Lah, kok ketika Nabi Musa dipanggil, loh, Anda pernah baca Pak. penjelasan Nah. Mazmur 82 nomor 6. Ada Musa yang kan suruh disebut jadi sebagai Tuhan, berat. maksudnya Musa kan di suruh situ jadi adalah Tuhan. sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Oh, berarti bukan sebagai Tuhan atau bagi Fir'aun. Lah iya, sebutan Elohim itu hanya maksudnya tujuannya wakil Tuhan yang menegakkan hukum Tuhan di muka bumi. Enggak, tak kirain suruh jadi Tuhannya Fir'aun. Bukan berarti ya. Astagfirullahaladzim. Kan Fir'aun Kalimat kan punya Tuhan dewa. itu, kalimat Elohim itu tujuannya maksudnya bukan berarti Tuhan sesungguhnya, tapi maksudnya sebagai wakil Tuhan untuk menegakkan hukum Tuhan. Paham gak sih maksudnya itu? Berarti ya jadi nabi tuh Bang, kan dia menjadi wakil Lah memang Tuhan. Nabi Musa itu nabi kok. Tapi kan bukan buat Fir'aun. Ih, alamak, ini orang, ampunilah hamba. Ya Allah. Bang Alif, Musa itu nabi untuk Israel. Kalau untuk Ya. Fir'aun, Musa itu dijadikan Tuhan. Untuk Ya udah, karena kalau apa? gitu Fir'aun berarti mengaku Tuhan. berarti ada Tuhan lain. Ada Tuhan lain Bagi selain Fir'aun. Tuhan Elohim itu, yaitu Nabi Musa. Berarti Fir'aun suruh menyembah Nabi Musa, gitu. Gitu maksudnya. Untuk melawan Fir'aun yang ngaku-ngaku Tuhan, kan Musa disuruh jadi Tuhan, Bang Alif. Nah, berarti kalau gitu Tapi Fir'aun kalau suruh Bani menyembah Israel Nabi Musa, ya. gitu. Iya. Nah, di mana perintahnya kalau Fir'aun suruh nyembah Nabi Musa? Nggak tahu sih kalau suruh nyembah ya. Nggak Tapi ada, jadi Tuhan nggak sih ada. setahu aku. Makanya kalau saya buka ya Bang ya, Mazmur 82 nomor 6 Bang, ya. Mazmur 82 nomor 6, maksud kata sebutan Elohim kepada manusia atau anak Elohim itu bukan berarti sesungguhnya, itu sebuah pengibaratan. Maksud tujuannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk menyampaikan pesan Tuhan, bukan berarti Tuhan sesungguhnya, gitu loh. Itu ada penjelasannya. Kayak gitu aja kok, masa. Nih, ya contoh nih. Nih, Berarti manusia boleh ya Bang dipanggil Tuhan ya Bang? Ya nggak boleh toh. Nih, Jadi nih, bilangnya nih. hanya sebagai wakil Tuhan. Lah Dipanggil kitab Tuhan Anda yang kan menjelaskan kok, bukan saya. Gimana sih? boleh. Bang Ali barusan yang menjelasin Nih, manusia dipanggil Tuhan itu Nih. sebagai istilah Tuhan atau Elohim, ini Mazmur 82 nomor 6 kan, yang ada aku sendiri telah berfirman kamu adalah Tuhan dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, di sini dikatakan istilah Tuhan nih kepada, ya mungkin mengacu kepada tokoh-tokoh. Berarti benar kan, mengacu kepada tokoh-tokoh. Contohnya Nabi Musa dijadikan sebagai Elohim. Nah, mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Tuhan dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah dan menolong dan membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Tuhan, tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Tuhan dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman dan melaksanakan keadilan. Itu maksudnya. Penjelasannya seperti itu. Mau dibantah? Ya monggo. Orang kita Anda kok. ya sudah berarti menjadi wakil Tuhan begitu. Lah iya, itu maksudnya. Ya.
Ya sama aja kan. Yesus Baik. juga wakil Tuhan di muka bumi ini, gitu loh, untuk menyampaikan firman Tuhan. Gitu maksudnya. Iya, Nah, bedanya, beda. Musa sama iya. Yesus beda. Nah, itu bedanya. Bedanya iman Kristen mengatakan kalau Yesus itu Tuhan itu sendiri, gitu loh. Sementara ajaran di dalam Bible-nya mengatakan kalau Yesus itu sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Itu kan tentang Musa, bukan tentang Yesus itu. Lah, Yesus Yang tentang ketika Musa. lah iya, ini juga nih ya. Di sini Yesus nih mengutip ini seperti yang dia sebutkan di Yohanes 10:34. Saya buka ya. Aduh, kamu itu kurang banyak belajar. Nih, Yesus itu ketika dituduh menyamakan diri dengan Tuhan, Yesus ngambil dalilnya kitab Nabi Musa juga. Nih, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Tuhan. Nah, Yesus ngambil pandangannya kepada mereka juga. Pandangan Yahudi, kitab Taurat Musa. Berarti di sini sedang menunjukkan kesetaraan posisi Yesus dengan Nabi Musa, maksudnya adalah sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk menegakkan hukum Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Itu ajaran Yesus dan ajaran orang Yahudi, dan Yesus mengajarkan berdebat dengan orang Yahudi. Tapi kalau Kristen ya beda. Yesus itulah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia, gitu. Makanya saya bilang tadi, inilah perbedaannya antara Tuhannya Oke. Kristen dengan Tuhannya Yesus. Nih Bang, bedanya nih Bang. Ya, sekarang saya respon sedikit. Musa itu dikatakannya begini, lihatlah aku telah menetapkan engkau sebagai Tuhan bagi Firaun. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Tuh, Keluaran 7 ayat 1. Beda dengan pernyataan Yesus. Thomas berkata, ya Tuhan dan Tuhanku. Karena engkau Nah, telah melihat aku, coba. maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Oke. Itu tentang Yang hakikat oke. dia sebagai manusia Oke. dan ilahi. Yang Beda berbicara dengan kepada Nabi Aku Musa belum di- selesai, Bang. Sebentar. Beda Oke. dengan Musa. Musa itu diangkat langsung oleh Tuhannya Musa. Dikatakan, lihatlah aku telah menetapkan engkau sebagai Tuhan bagi Firaun. Keluaran 7 ayat 1. Kan berbeda, Bang. Nah, iya. Nah, yang mengangkat Tuhan kepada Nabi Musa siapa? Tuhan. Tuhan sendiri bagi Firaun. Yang loh ya, berkata tapi bukan Tuhan bagi kepada Yesus, Israel. Thomas. Nah, lebih yang benar yang mana? Perkataan Tuhan atau perkataan Thomas? Kok yang benar yang mana? Peran Musa memang sebagai perwakilan Tuhan. Nah, iya betul. Tetapi peran Betul. Yesus memang cara Tuhan berbicara kepada kita. Gitu Bang. Beda Kenapa jadi tuh. belintir? Makanya loh, lah iya peran Musa. Makanya ini dijelaskan loh, kitab Anda yang menjelaskan ini. Ini kitabmu bukan sih? Iya memang. Lah iya kalau itu kan kitabmu websitenya. gelar anak Tuhan atau gelar Tuhan kepada manusia itu bukan berarti manusia itu adalah Tuhan sesungguhnya, gitu loh. Dipahami nggak maksudnya ini? Jadi manusia yang digelari Tuhan atau digelari anak Tuhan itu bukan berarti dia itu Tuhan sesungguhnya, bukan. Untuk Maksudnya Musa. sebagai wakil Tuhan. Iya itu untuk Musa memang betul. Ini untuk semua. Untuk semua itu untuk Musa lah itu kan Lah. tafsirannya ayat berapa itu? Lah terus ketika Yesus dituduh kenapa dia ngutipnya ke sini? Ayo. Ya itu untuk Musa itu sedang menyatakan ini simbol baca otoritas. Yohanes nih, baca Yohanes. Yohanes Yohanes. 10:34. Iya, itu tentang Nih ya. otoritas Bang sama, tetapi tentang pengakuan keilahian Ini itu gimana sih? Yohanes 20:28. Coba. Lo dengerin dulu kata Yesus. Itu untuk otoritas betul. Musa disebut Elohim sebagai simbol otoritas. Ini enggak ngomong Betul. Musa, ini umum. Ini enggak ngomong Nabi Musa.
Yesus sendiri pun mengatakan, ini ya, ini kan di sini kan Yesus dituduh menghujat silakan. Tuhan karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, kan gitu. Tuduhannya kan di sini. Nih, menyamakan dirimu dengan Tuhan. Nah, di sini kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Tuhan. Nah, kepada utusan Tuhan, di sini Yesus mengatakan bahwa utusan Tuhan pun boleh dipanggil Tuhan. Benar nggak? Betul, dalam hal otoritas. Nah itu termasuk Yesus. Yesus sendiri ngambil dalilnya di dalam kitab Taurat kamu, dia bilang. Nah, berarti pandangannya adalah dari kitab yang barusan kita buka. Di mana di sini ternyata maksudnya sebagai wakil Tuhan bukan berarti manusia itu adalah Tuhan sesungguhnya. Namun sebagai manusia yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menegakkan hukum Tuhan, gitu loh. Oke? Sudah, saya tak respon dong Bang Alip. Ah ya, monggo. Ya. Jadi seperti Musa diangkat sebagai Tuhan, hakim-hakim juga dipanggil Tuhan dalam otoritasnya. Sebagai simbol otoritas ya, peran sebagai perwakilan Tuhan. Itu betul. Seperti Musa di hadapan Firaun. Tetapi atau sebenarnya sama juga dengan klaimnya Yesus yang tadi di ayat berapa itu korelasinya Yohanes berapa tadi ya, itu tentang otoritas, betul sekali, karena Yesus kan datang sebagai perwakilan Tuhan juga. Tetapi tentang cerita yang terakhir, pengakuan Thomas, itu mengakui Thomas Yesus lagi. sebagai Tuhan dan Tuhan yang sejati. Kenapa jadi ke Thomas lagi? Loh, Thomas Nah, itu justru Thomas Ya ini udah, puncaknya. ya udah. Bang. Saya kembali lagi puncaknya harus percaya Yesus itu sebagai anak Tuhan, betul? Betul, sebagai anak Tuhan betul harus dipercaya juga. Itu prinsipnya. Maksud Yohanes ini dicatat, tadi kan dijelaskan. Maksud dari kitab Yohanes ini dicatat, intinya adalah yang wajib dipercayai kalau Yesus itu sebagai anak Tuhan. Berarti sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Bener kan? Loh, percaya Bener nggak? Yesus sebagai Tuhan itu sedang mengatakan dia utusan, sebagai Tuhan itu sedang menyatakan keilahiannya. lah. Memang Ini loh. dua diakui, Bang. Loh, nggak ada di sini disuruh diakui dua, nggak ada. Nah, duanya di sini Mesias anak Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Itu kan maksudnya Injil ini Memang dicatat, masih itu kan banyak nih. keseluruhan. Iya, memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di dalam mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini, semua yang tercantum termasuk pernyataan Thomas tadi ya. Semua yang tercantum di sini, mana barusan? Tercantum, telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Tuhan. Oke? Maksud dari termasuk perkataan Yohanes juga di sini, perkataan siapa tadi? Thomas, perkataan semua. Intinya semua kitab Yohanes ini dicatat supaya kamu percaya kalau Yesus itu Mesias anak Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kan gitu. Clear ya? Oke? Ya udah. Itu sudah betul clear. Yesus Mesias Lah anak iya. Allah itu betul. Nah iya. Nah kalau mengatakan anak Tuhan ini adalah Tuhan, berarti konsepnya salah. Udah, sekarang masuk ke ayat yang paling terakhir tuh, paling terakhir sekali. Oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah iya. Sekarang kalau bukan Tuhan masa bisa memberikan hidup? Kan cuma Ya Tuhan yang ampun bisa memberi hidup. bang. Percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Percaya Tuhan Masa satu-satunya percaya, yang benar. percaya orang diutus bisa memberi hidup? Ya ampun bang. Mas gini loh. Lah iya, masa percaya Mendengarkan. orang diutus
itu bisa memberi hidup. Ya Ibaratkan enggak, Bang. begini, di dalam pemahaman kami, contoh prinsipnya dulu nih. Pertama, percaya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan percaya Muhammadur Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu kunci prinsipnya. Maka akan selamat. Berikutnya apa? Ikuti ajarannya, gitu loh. Enggak Itu maksudnya. gitu. Loh, Salah, contoh Pak. tadi kata Yesus, Oh, sorry. inilah hidup yang kekal itu percaya Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan percaya Yesus sebagai utusan Bapa. Dan semua firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus telah disampaikan kepada murid-muridnya dan muridnya telah menerimanya dan percaya kalau Yesus itu adalah utusan Bapa. Ikuti semua ajaran Yesus. Itu Iya. maksudnya. Makanya kan sampai ke ayat itu akhir itu, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Lah iya bang, Di dalam namanya, bukan di dalam pengakuan dia sebagai utusan, bukan. Ya udah, Bang. berarti pakai nama Yesus doang bisa selamat gitu. Ya enggak. Oh. Nah iya, makanya itu maksudnya ikuti semua ajarannya. Contoh yang dia katakan, barang siapa menolak aku dan tidak menuruti perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kusampaikan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ini kan kata Yesus nih. Iya kan, karena Yesus sudah menyatakan Nah, diri. itu maksudnya ajaran Yesuslah yang akan menjadi hakimnya nanti pada akhir zaman. Itu maksudnya biar selamat. Nah, sekarang ajaran Yesus pada akhir zaman yang menjadi hakim. Nah, ajaran Yesus ini, perkataan Yesus, ada nggak Yesus mengajarkan kalau dia itu Tuhan untuk disembah? Ada nggak? Kok dia untuk disembah? Bang Alif, kalau saya gini loh, kalau di iman Kristen ya cuma Loh, Tuhan enggak, yang saya bisa tanya. memberi hidup, Bang Alif. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada Ya, akhir sekarang- zaman. Sekarang Nah, Bang Alif percayalah terima perkataan kepada- Yesus enggak? Terima Nah, di mana perkataan Yesus nah, enggak? oke, saya terima. Yesus mengajarkan Tuhan yang benar itu hanya satu, bukan Yesus. Bukan, ini perkataan Loh, Yesus itu nih. benar kok dibantah? Iya, bukan hanya itu, ada juga yang ini nih. Lah iya yang ini. ada, tapi prinsipnya yang benar itu Yang Tuhan ini. hanya satu. Iya, yang Dan ini. satu-satunya kata Yesus. Iya, yang ini yang saya baca ini. Sebab sama seperti ini. Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Masa Nah, ya udah. iya manusia bisa Ya, menghidupkan yang dikehendaki oleh Bapa kan. Contoh ketika menghidupkan Lazarus, menghendaki yang dikehendakinya, kok anak kok yang dikehendaki anak kok. lah Yesus ketika menghidupkan Lazarus, dia bersyukur kepada siapa? Kepada Ini bukan Bapa. cerita Lazarus, ini cerita pengajaran Yesus. Yesus bilang sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini pengajaran Yesus, Yohanes 5:21 itu loh. Nah, siapa yang dihidupkan oleh Yesus? Ini pengajaran Yesus bahwa demikian juga Anak. Siapa yang dia dihidupkan oleh Yesus? menghidupkan Iya, barang siapa yang dihidupkan yang- oleh Yesus? Barang siapa yang dikehendakinya. Ya, contohnya siapa yang Ya dihidupkan siapa oleh saja Yesus? yang dikehendaki Yesus. Nah, Anda mencatat siapa yang dihidupkan oleh Yesus? Ya banyak. Loh, siapa? Banyaknya siapa? Ya, banyak tuh. Misalnya Siapa yang dicatat? waktu hidup salah satu pertama Lazarus. Nah, Terus contoh, berikutnya, Lazarus. pada waktu- Lazarus yang dihidupkan. Nah, Pada waktu Lazarus yang dihidupkan. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, dia apa yang dia ucapkan? Aduh, udah telepon. Ada telepon. Ketika dia menghidupkan Lazarus, apa yang diucapkan? Itu aku nggak hafal, Bang Alip. Coba apa Bang Alip? Nah, dia bersyukur kepada Bapa mendengar ucapan Yesus dan bahwa mereka percaya bahwa engkaulah, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kan gitu. Kan
Kan tujuannya agar dia percaya. Itulah yang disebutkan sebagai tandanya melakukan sebuah mukjizat gitu loh. Kan gitu sebenarnya. Kalau di ayat sebelumnya Bang Alip, ayat sebelumnya itu Apa? yang itu ayat berapa sih, aku lupa ya. Yohanes 17 apa 11 sih? Bukan 11 atau 12 gitu loh, ketika dia menghidupkan Lazarus itu. Ya di situ kan dijelaskan bahwa dia bersyukur kepada Bapa. Itu ya. kata Yesus kan, ada seorang yang sedang sakit di Yohanes 11 ya, kita buka Yohanes 11 nih. Nah, di sini kan dijelaskan. Oh iya, Lazarus ini. Iya ya. Di sini dijelaskan bahwa kalau nggak salah diangkat di ayat 30-an ya. Nih kita buka nih. Nih. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, janganlah engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, di sini dikatakan nih, Bapa, astagfirullahaladzim nih. Nah, aku tahu, kata Yesus. Ininya sih apa? Ngalang ini nih. Nih katakan, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini perkataan Yesus, dia bersyukur kepada Bapa, kan gitu. Mengucap syukur. Nah, tujuannya apa? Ini tindakan mukjizat supaya mereka percaya bahwa Yesus itu sebagai utusan Bapa, kan gitu. Nah, nih betul di situ menyatakan ini aku jelasin Bang Alip. Memang betul ayat itu. Ustaz Tata masih monitor nggak ya? Aku nggak tahan juga nih mata sebenarnya. Itu memang menegaskan tentang Yesus itu utusan. Tetapi di ayat sebelumnya itu loh Bang Alip, jangan dilupakan. Itu kan ada komunikasi. Dari ayat 22 itu loh. Dari ayat 22. Apalagi? Itu Yohanes 11:22. Tetapi sekarang aku tahu, ini kan kata si Marta nih. 22 ya kan. Ini? Coba. Nah itu. Ya aku baca. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Terus bawahnya lagi 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Terus jawab Yesus, bawahnya lagi. Enggak, coba pahami dulu loh kalimat ini, pahami dulu. Lah, itu loh klaimnya Yesus. Iya, pahami dulu apa di sini. Jadi Yesus meminta kepada Bapa, kan gitu. Pasti permintaannya akan dikabulkan. Bener nggak? Betul. Iya. Nah, termasuk minta kebangkitan Lazarus. Kalau Yesus minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bangkitkan, kan gitu. Itu pemahaman Marta, betul, seperti pemahaman Bang Alip. Terus? Lah iya. Lah terus memang Yesus juga nggak gitu. Itu loh di 24-nya itu loh, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit akhir zaman. Itu pemahamannya Marta, sama seperti Bang Alip, kebangkitan cuma di akhir zaman. Tapi Yesus bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Masa iya cuman manusia biasa dia bilang kebangkitan dan hidup? Cuman Tuhan tuh Bang. Berarti ini yang bilang bisa seperti ini Tuhan. Seperti itu. Iyalah. Sekarang nabi mana yang bisa bilang kebangkitan dan hidup? Oke, berarti ini Yesus yang manusia berbicara ini, buat Anda ini Tuhan ya? Buat Anda. Iya, maksudnya gini loh, cuman manusia, cuman Tuhan yang bisa. Kamu mau konsisten nggak perkataan Yesus itu adalah dia itu Tuhan, maksudnya ini? Iya, dia itu kan manusia ilahi dong. Tambah lagi sekarang manusia ilahi.
Lah kan Thomas bilang ya Tuhan itu sedang menyatakan kemanusiaannya dan Tuhanku sedang menyatakan Oke. keilahiannya. Memang Oke, begitu. coba pelan-pelan. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tuh, Percayakah engkau akan hal ini? tuh Ini kata percaya Yesus. kepada Yesus, Bang. Masa percaya kepada manusia Oke, bisa hidup? berarti kalau gitu sampai detik ini nggak ada yang percaya kepada Yesus. Loh, ya orang Kristen kan percaya kepada Yesus. Lah, buktinya pada mati. Kan kebangkitan, bicara Lah, kebangkitan ini. enggak, ini dengerin. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Iya. Ini kata Yesus kan? Coba. Nah, Itu sekarang jawaban Marta. dari siapa yang sejaman dengan Yesus sampai sekarang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, orangnya masih hidup? Ada nggak? Kalau semuanya sudah pada mati, berarti nggak ada yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kalau gitu. Ya kematian tetap tuh, Bang, kan Yesus mengajarkan tentang akan bangkit. Dia kan bilang kebangkitan dan hidup. Itu loh, akulah kebangkitan dan hidup. Iya bang, tapi Iya, ini udah. prinsipnya, ini kalimatnya, setiap orang yang percaya, ya, setiap orang yang hidup, ini setiap orang yang hidup nih, ini kan lagi ngobrol nih, dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, kata Yesus. Iya, itu kan setelah ya itu loh di kalimat sebelumnya itu loh. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati, maksudnya kebangkitan. Dan setiap orang yang sudah bangkit dan hidup, ya memang begitu kok. Nah, memang kalau orang sudah bangkit nanti mau pada mati lagi? Ya kan tidak. Cuma Ya pengertian sudah. Marta. Berarti bangkit poinnya nanti ini, akhir zaman. ini saya bilang tadi ini itu masih sama juga seperti yang tadi di Yohanes 5 nomor 24. Contoh itu kata Yesus, percaya Yesus sebagai Ya, utusan ya udah, ya Tuhan, orang itu tidak akan mati. Bahkan dikatakan Ya. otomatis itu langsung berpindah dari alam maut ke alam hidup. Tapi Ya, itu berarti itu digali klaimnya- maknanya, maksudnya klaimnya itu- apa gitu loh. Ya berarti itu klaimnya gimana? Nah itu klaimnya. Ya percaya Yesus sebagai utusan Masa ya manusia Tuhan. bilang dia kebangkitan? Bukan, dia bilang akulah loh. Ya Allah, apa yang mau kau perdalam di sini apa? Gini loh, yang memberi hidup itu percaya kepada Yesus. Bukan hanya percaya dia utusan Bapa, bukan. Tapi percaya kepada Yesus itu loh. Ya percaya kepada Masa Yesus iya itu percaya sebagai ke manusia apa? bisa Percaya kepada Yesus itu sebagai apa? sebagai yang memberi apa hidup. Apa? Sebagai Tuhan, oh Bang. Sebagai utusan Tuhan, Tuhan dan kan? manusia. Iya, utusan betul Tuhan dan Tuhan. Ya udah, nggak sekarang ini perkataan Yesus dan ini dalilnya Yesus itu sebagai Tuhan, gitu ya? Enggak loh, berdasarkan cerita-cerita klaimnya Yesus yang seperti ini, misalnya akulah Apa? kebangkitan dan hidup, kemudian sama seperti Bapa membangkitkan, begitu juga anak membangkitkan. Makanya Thomas mengakui Yesus sebagai tuannya, juga sebagai Tuhannya, gitu loh. Oke, Yohanes 5:30 apa pendapatmu? Ya sama, Yohanes 5:30 juga sama. Hasil akhirnya Thomas mengaku Yesus sebagai utusan, sebagai Tuhan. Ih, kok jadi Kemanusiaan hasil akhirnya ke situ lagi. Loh, tadi ini sebagai Tuhan. Yohanes 5:30 menurut Anda itu Tuhan juga? Bang, pernyataan Thomas itu sudah menjawab semuanya, mengaku Yesus sebagai utusan, makanya dipanggil Dasar Tuhan. kucu. Lah, Mengaku Yesus dengerin. sebagai Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, itu ketaatan yang sempurna itu. Nah, ini Tuhan ini. Yang bilang kayak gini Tuhan. Itu ketaatan yang Iya, ini Itu ketaatan yang ketaatan, sempurna. kesaksian menunjukkan dia bahwa ini. anak itu sangat. Kesaksiannya ini Tuhan atau bukan ini yang kayak gini? Loh, ini ketaatan ini, dia menghakimi, tidak menghakimi Bukan sewenang-wenang. ketaatan, kesaksian, bukan ketaatan.
Aku Iya, tidak dapat itu berbuat dibaca, aku apa-apa tidak dari dapat diriku berbuat sendiri. apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku Saya kurang adil, besar. sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, aku Mengutus tidak dapat aku. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ketika Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sekarang yang bisa menghidupkan yang mati, Lazarus tadi, itu Yesus atau Bapa? Yesus. Dia bilang akulah kebangkitan kok. Lah terus dia bilang aku tidak bisa Ini berbuat dalam apa-apa konteks dari diriku menghakimi sendiri. nih. Lah ini kesaksian ini Yesus. dan Ini perikopnya nih. penghakimanku Nih perikopnya nih. adil. Nih perikopnya nih. Kesaksian Yesus tentang Iya, dirinya. di situ kan Nah, kesaksian Yesus tentang dirinya, dia dan berkata, penghakimanku adil. sebab apa? Sebab dia Ayat tidak sebelumnya menuruti aja tuh. kehendaknya sendiri. Oke? Iya itu loh, yang ayat 28 sama 29 Iya, tuh. kenapa Bang. 28 adil? tuh, Karena 28 tuh, dia coba. tidak menuruti kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa Yes, yang dalam mengutus Yesus. penghakiman. Tepat Iya, sekali, dalam penghakiman dia juga. taat. Iya, aku tidak dapat Iya. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya tanya, yang tidak bisa berbuat apa-apa ini Tuhan atau bukan? Loh, itu menunjukkan ketaatan. Dan dia Tuhan memang. Dan juga Tuhan Yesus Saya ini, tanya, Bang Alip. Ini kesaksiannya, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kalimat ini kalimat Tuhan atau bukan? Itu pernyataan Yesus. Iya, ini Tuhan. Saya juga tahu ini pernyataan Ya, Yesus, Yesus ini kan- Tuhan gitu. Iya kan. Dia Nah, sudah berarti bilang, Anda punya Thomas itu Tuhan udah yang tidak puncak. bisa berbuat Tuhan dan apa-apa. Tuhan dan Berarti Tuhan. Anda punya Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri gitu. Maksudnya kalau dia berbuat sendiri itu artinya menentang Tuhan, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Seperti Itu iblis berarti dia bukan misalnya. Tuhan. Iya, kalau dia berbuat sekehendaknya sendiri, tidak mengikuti perintah Tuhan, itu dia sedang menentang Tuhan. Betul. Loh, itu sedang menyatakan ketaatannya karena dia sebagai anak, sebagai utusan. Iya, iya, bukan Tuhan kan? Iya. Lah iya, makanya Tuhan, Yesus Bang memang Ali. tidak bisa Dia berbuat Tuhan. apa-apa dari dirinya sendiri. Oke? Dalam penghakiman Oke. dia taat. Itu sedang menyatakan ketaatan, bukan menyatakan kelemahan, Bang Alip. Berarti orang lemah nggak bisa iya, apa-apa. menunjukkan gitu. kalau dia Bukan. ini bukan Tuhan kan? Menunjukkan kalau dia ini bukan Tuhan kan? Coba. Kok bukan Tuhan sih? Itu menunjukkan kalau Loh. dia ini taat. Lah iya, taat kepada Mengikuti siapa? kehendak Bapaknya. Nah, Bapak ini siapa? Tuhan atau bukan? Ya Tuhan, coba sih. Ayat iya. 28 coba. Itu. Buka ayat 28-nya coba. Sebentar ayat 28-nya coba Bang Alip. Ya boleh, Oh, silakan. ya, boleh. Dari 26, dari 27 nggak Jangan. apa-apa, lebih bagus. Nih, dari 26, 27, 28. Nah ini 27 Silakan. dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi itu karena dia adalah anak manusia. Jadi Nah, sebagai anak yang manusia, anak kuasa manusia untuk ini menghakimi siapa? sudah diberikan. Yesus. Yang anak tuyul. manusia ini siapa? Yesus. Yang memberi kuasa Yesus, siapa? Iya. Yang memberi kuasa Ya, siapa? Bapak. Bapak Nah, itu yang itu menerima di kuasa atas Tuhan. Yesus. Kan ada Bapak mempunyai. Iya, Bapa Ya, mempunyai hidup yang anak dalam dirinya manusia. sendiri. Nah, ini kan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Demikian anak juga. mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, di sini Betul yang sekali. mutlak pemilik kehidupan siapa? Itu punya memiliki hidup sendiri-sendiri. Iya, anak ini hidupnya diberi atau tidak? Sama seperti itu, sama dikatakan sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, yang memberi kehidupan kepada anak siapa?
Tuhan toh, Bapa. Tuh, Bapa. Berarti Yesus itu diberi kehidupan oleh Bapa, kan gitu. Ya, ya, ya. Nah, terus diberi Yesus yang diberi kehidupan atau yang dihidupkan oleh Bapa diberi kuasa untuk menghakimi. Karena Yesus itu Nah, siapa? iya, betul. Karena Anak Yesus itu manusia. siapa? Anak manusia. Anak manusia. Yesus Iya. anak manusia yang diberikan kehidupan oleh Bapa, kan gitu. Iya, betul, betul, betul. Kemanusiaannya betul. Loh, Yesus yang anak manusia pertama diberikan kehidupan oleh Bapa, kedua diberikan kuasa oleh Bapa. Iya, betul. Nah, yang Tuhan yang mana? Ya, Yesus tetap Tuhan. Ya, udahlah, udahin aja lah. Udah, bro, selesai, dah. Ya, 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 clear, Ya, clear. udah ya, Very, udah very ya, clear. udah. Yesus Udah. Tuhan dan Tuhan. Terserah lo dah. Udah pada nyimak juga ini. Capek aku bolak-balik. Ya, ya, oke, oke, Bang Alip. Thank you, thank you, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini host? Sadata kemana juga ini? Aku bilang tadi yang mau pamit. Jadi pada turun malah aku yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan moderator ya, Bang Jimen. Kalau ada yang naikin, antum yang naik aja lah. Aku